Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua minggu ini, belajar daring, kelas 11, mata pelajaran kimia. Oke, saya akan pertama-tama sebelum lanjut ke tata nama senyawa alkena dan alkuna, saya akan bahas latihan soal yang saya berikan. Oke, nomor 1, di sini saya berikan struktur mampatnya ya, yang A itu, yang bagian A itu. Nah, kalian tinggal gambarkan struktur yang batangnya seperti yang saya yang kayak B kayak gini ya. Saya kerjakan di atas ya. Oke. Berarti ini C kan yang ini ya. C yang CH3. Oke, terus CH2 ini ya. Ya, yang CH2-nya ini, yang ini. Oke. Terus CH. Nah, CH itu yang ini. Oke. Oke. Nah, CH ini mengikat C2H5. Oke, mau di bawah mau di atas boleh. C2H5. Nah, C2H5. Terus ada CH2. Nah, CH2 itu ke sini ya. CH2, oke. Terus ada CH2 lagi. Nah, oke. Ini ada CH. Nah, yang ini, CH yang ini ngikat C2H5 lagi. Nah, C2H5. Nah, di sini banyak yang terkecoh ya. Di sini C2H5-nya kalau kita di sini yang CH3-nya saya gambarin lagi. C2H5-nya kita coba uraikan menjadi CH2 dan CH3 ke sini ke bawah. Kan ini C2 ya, berarti ada ke bawah C2. Oke. Ini terkecohnya di sini ya. Pas kita nentuin rantai terpanjangnya. Jadi rantai terpanjangnya itu bukan ke CH3 tapi ke bawah ke C2H5. Jadi kalau misalkan di sini tuh ada CH2, nah di sini ada CH3. Kan kalau ke sini mah CH3 cuma satu ya. Saya nomorin dia. Nah, berarti rantai terpanjangnya itu ke sini ya. Set, belok ke bawah. Nah, gini, oke. Nah, di sini berarti ini yang terdekat yang mana ya? 1, 2, 3. Ini juga 3. Berarti kita utamain etilnya dulu ya. Cabang yang etil dulu. Etil di sini metil karena C-nya 1. Oke. Jadi dari sini nomornya ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kalau ke sini tadi yang nggak belok ya, ada yang jawab yang nggak belok lurus aja ya, rantai terinduknya itu ya. Berarti ini cuma sampai 7. Kalau ke bawah itu bisa sampai 8. Nah, berarti yang terpanjangnya itu yang sampai 8. Berarti nama induknya dia itu adalah oktana karena jumlahnya 8 rantai terpanjangnya itu. Oktana, oke. Ada cabang apa aja? Ada cabang etil dan metil. Yang disebut itu etil dulu karena dari E ya, abjad E. Nah, sedangkan metil itu dari M. Berarti etilnya ada 1, metilnya ada 1. Tinggal tulis kayak gini kalian. 3 etil. Oke, ini harusnya ada strip ya. Oke, strip. Metilnya nomor 6. 6 metil. Oktana gitu. Oke? Namanya berarti 3 etil 6 metil oktana. Oke, kayak gitu. Itu nomor 1A. Yang nomor 1B-nya kita tinggal hitung aja, ini gampang ya. Rantai terpanjangnya sudah jelas, berarti dia ke sini. Ya. Nah, oke, udah jelas ya, udah kelihatan. Nah, kita hitung aja, berarti karena dari sini ke sini itu 1, 2 ya. Sedangkan dari sini ke sini 1, 2, 3. Berarti cabang terdekatnya itu yang dari kiri. Nah, karena kalau dari kiri itu cabang terdekatnya jadi nomor 2. Kalau dari kanan cabang terdekatnya jadi nomor 3. Berarti cari yang nomor cabang yang paling rendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Jadi penomorannya kayak gini. Bukan dari kanan tapi dari kiri. Oke, ada cabang siapa aja? Di sini udah jelas ada 1C di sini, 1C di sini. Di sini berarti dua-duanya
metil. Oke. Oke, karena dua-duanya metil dan rantai induknya 6, berarti induknya namanya pasti dia heksana. Heksana. Oke, sedangkan cabangnya cuma satu jenis, tapi ada dua, yaitu metil. Oke, nomor berapa aja? Nomor 2 dan nomor 4. Berarti nomornya disatuin kalau cabangnya sama. 2,4. Nah, karena ada dua, tulis pakai di depannya. Di metil heksana. Ini namanya, oke. Ini banyak yang benar ya kalau yang 1B, oke. Nah, yang nomor 2 itu banyak yang salah. Dari induknya, gambaran rata induknya udah jelas ini padahal mah ya. Nonana, ya nonana itu adalah jumlahnya 9. Kalian tinggal gambar aja 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini gambar struktur, kalian bebas mau nomor satunya dari kanan atau mau dari kiri. Oke, kecuali nanti di alkena dan alkuna. Kalian harus tentuin dulu posisi alkena dan alkunanya. Kalau yang alkana bebas, kalian mau nomor satunya dari kanan atau dari kiri. Karena di sini ada dimetil ya, atau 2 metil di nomor 3 dan 2, berarti kita gambar kita masukkan 2 metil di nomor 3 dan 2. Oke. 2 di sini berarti ya. C1 kan metil ya. Dan 3. Kalian mau ke bawah ke atas boleh lah ya. Nah, gitu. Oke. Berarti 2,3 dimetil, ada nomor 4 etil. Oke. 1 2 3 4. Berarti etilnya itu nomor 4 di sini. C2H5. Oke, etil. Nah, inilah gambaran strukturnya. Kalau dimampatkan gimana? Kalau dimampatkan bisa ya, gampang. Kalau dimampatkan kalian cukup ingat tadi ya, bayangin si C itu punya tangan 4. Di sini kan C yang ini yang ujung baru dipakai satu tangannya. Berarti sisanya 3 diikat dengan H3. CH3 kayak gitu ya. Yang ini udah dipakai 3, berarti satunya lagi dengan H. CH. Nah, karena C yang ini mengikat satu CH3, kita bisa gambarin gini. CH3 gitu. CH3 itu setelah si CH yang ini ya, yang mengikat CH3-nya. Terus lanjut, C yang ini juga dia tangannya tinggal satu, berarti dia CH. Oke. Dia ngikat CH3 juga. Nah, yang kuning ini ya CH3. Oke, CH3 juga kita gambarkan. Yang ini tangannya tinggal satu juga, berarti CH. Nah, karena ini C2H5, kita kasih kurung ya. C2H5. Oke. Nah, berarti si C2H5 itu artinya diikat oleh CH. Nah, oke. Lanjut. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Mereka sama ya, tangannya tinggal 2 semua. Artinya dia CH2. Oke, kalian bisa tulis kayak gini. Dalam kurung CH2 ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kali 4 gitu. Oke. Ujungnya ada CH3. Nah, ini adalah struktur mampatnya. Atau kalian mau ditulis pas bagian sininya ya. Ini sama misalkan. Kalian mau tulis CH2 4 kali boleh. Kayak gitu juga ya. CH2 gitu ya. Baru CH3 gitu. Boleh kayak gitu juga. Atau mau di dalam kurungin kayak gini boleh. Kayak gitu. Oke. Sisanya kesininya sama. Oke. Nah, itu jawaban yang latihan soalnya. Oke. Terus kita akan belajar memberi nama alkena sekarang ya, alkena dan alkuna. Saya akan langsung ajarkan karena barengan ya, karena mirip caranya. Oke. Nah, saya sudah punya struktur alkena dan alkuna. Ini udah kelihatan ya bedanya apa. Alkena itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3. Oke. Dalam tata namanya itu mirip dengan
kana. Oke. Hanya saat menentukan rantai induknya, oke. Saat menentukan rantai induknya, saya tulis di sini. Saat menentukan rantai induk, saat menentukan rantai induk, oke. Gugus alkena, gugus alkena atau alkuna ya, kuna, ini alkuna, harus terlewati atau terlewati, oke, terlewati oleh rantai induknya. Maksudnya gimana? Gini ya, di sini saya punya kan alkena nih ya, alkena. Kalau kalian perhatikan, rantainya itu kemungkinan kalau mau ambil yang terpanjang itu lurus gini ya, lurus, atau kalian bisa kayak gini, belok ke bawah. Nah, oke. Nah, yang benar yang mana, Pak? Yang benar itu yang lurus ini. Karena meskipun si yang benar itu yang lurus ini, karena si alkenanya, gugus rangkap duanya itu harus masuk di rantai induk. Meskipun yang belok ke bawah ini itu lebih panjang. Lihat dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus horizontal itu dia 6. Kalau belok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Dia tidak terbawa si gugus alkenanya. Jadi yang benar itu adalah yang horizontal ini ya, yang lurus. Nah, kita tandai ya. Karena si gugus alkenanya harus masuk. Oke, nah. Nah, yang kedua bedanya dengan alkana, penomoran itu bukan dekat dari cabang, tapi yang dekat dengan gugus alkenanya. Alkena dan alkuna. Nah, contohnya ini di alkuna ya. Di alkuna, kalau kalian lihat, ini udah jelas ya, rantai induknya itu ke sini. Yang paling panjangnya itu ya. Nah, oke, rantai induknya ke sini. Nah, penomorannya bukan dari kanan. Nah, Pak, kenapa nggak dari kanan? Kan dekat dengan cabang. Nah, yang jadi prioritas adalah gugus alkena atau alkunanya. Jadi yang harus dekat dengan gugus alkena dan alkunanya nomor 1, C nomor satunya itu. Oke. Berarti kalau untuk yang alkuna ini nomor satunya bukan dari kanan tapi dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Kalau yang ini karena yang dekatnya itu dari kiri juga ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Oke. Nah, sisanya ini adalah cabang. Cabang ini C-nya 2 kan, berarti dia etil. Yang ini C-nya 1. Ada 2 ya, C satunya. Berarti dua-duanya metil. Metil. Nah, sekarang karena sudah diidentifikasi rantai induk, nomor, dan cabangnya, kita tinggal susun namanya. Ini rantai induknya kan 6 ya. Rantai induknya 6, berarti dia heksa. Nah, kalau alkana itu ana ujungnya, kalau alkena itu ena ujungnya. Berarti di sini adalah heksena. Heksena. Nah, bedanya dengan alkana, kita harus cantumkan nomor gugus alkenanya atau posisi alkenanya itu ada di mana, atau posisi rangkap duanya itu ada di mana. Di sini posisi rangkap duanya ada di nomor 2 atau C nomor 2. Berarti kita tulis di sini 2. Nah, heksena. Kalau yang ini juga sama nih yang alkuna. Nih yang alkuna kan di sini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti dia heksuna. Nah, karena dia alkuna. Alkunanya atau rangkap tiganya di nomor berapa? Ada di nomor 2. Berarti kita tulis 2 heksuna. Oke. Kayak gitu.
Oke, sekarang kita tinggal masukkan cabangnya. Oke, di sini cabangnya ada etil. Nomor berapa etilnya? Nomor 3. Berarti 3 etil 2 heksuna. Nama senyawa ini. Sedangkan yang ini adalah karena ada 2 metilnya, berarti dia dimetil. Oke. Nomor berapa? Nomor 4 dan nomor 5. 4,5 dimetil 2 heksuna. Nah, itu cara menamai alkena dan alkuna ya. Semoga paham. Oh ya, kita gambarkan struktur mampatnya ya. Biar latihan sekalian. Oke, kita akan gambarkan struktur mampatnya. Yang ini nih. C yang nomor 1 yang alkena ini adalah tangannya baru dia pakai 1, berarti sisanya H kan, CH3 kayak gitu. Ini tangannya udah dipakai 3, 1, 2, 3. Oke, karena dia rangkap 2 ya. Nanti udah dipakai 3. Berarti dia tinggal 1 CH. Oke. Yang ini 1, 2, 3, 4. Oh, yang ini mah cuma 1. Udah habis tangannya maksudnya ya. Jadi dia nggak ngikat H, C aja. Etilnya karena ini C2H5 kita kasih kurung. C2H5 kayak gitu. Oke. Terus di sini 4 dan 5-nya adalah CH2. Kalian boleh dalam kurung CH2 kali 2 boleh, atau kalian tulis CH2 2 kali kayak gini boleh. Oke. Atau kalian juga bisa kayak gini. Dalam kurung CH2 kali 2 kayak gitu. Oke. Boleh kayak gitu ya. Bebas ya. Terus yang ujungnya nomor 6 itu CH3, udah jelas ya, karena dia tangannya baru kepake 1. Berarti hanya tinggal 3. Oke. Kayak gini. Ini adalah struktur mampatnya. Oke. Yang ini gimana, Pak? Yang ini kita coba lihat ya. Di sini C-nya 1, berarti C-nya mengikat 1 tangannya ya. Dan 1 C, berarti H-nya dia ikat 3. Yang ini 1, 2, 3, 4. Oh, yang nomor 2 ini full tangannya. Udah dipakai ya, rangkap 3 sama C yang lain. Berarti C aja. Yang ini juga sama. Berarti ini ada double C kayak gini. Jadi kalian bisa kelihatan tuh. Ya. Bisa kelihatan tuh. Kelihatan yang kalau ada C kayak gitu. Oh, berarti dia alkuna biasanya kayak gitu. Oke. Yang C nomor 4-nya, ini kan tangannya udah kepake 3 ya, berarti dia tinggal CH. Dia ngikat 1 metil, tulis aja kalau metil itu nggak usah dalam kurung, yang tulis CH3 kayak gitu. Nanti biasanya udah ngerti gitu, oh CH3 berarti dia terikatnya sama CH ini. Oke. Terus yang ini sama ya, CH juga, karena tangannya tinggal 1 yang nggak kepake. Dia ngikat metil juga, oke, CH 3. Yang terakhir ini nomor 6 itu CH3. Oke, kayak gitu. Oke, ini adalah struktur mampat untuk alkuna yang 4, dimetil 2 heksana. Yang ini struktur mampat untuk alkena ini 3 etil 2 heksena. Oke. Ingat ya perbedaannya. Tadi bedanya dengan alkana ya, saya ulangi lagi ya. Perbedaannya dengan alkana dalam menentukan gugus rantai induk, kita harus mengikut sertakan gugus alkenanya. Oke, meskipun nanti ada yang terpanjang belok, kalau misalkan gugus alkenanya nggak ikut, nggak ke bawah, itu salah. Kita harus ikut sertakan gugus alkena atau alkunanya. Yang kedua, penomorannya harus dimulai dari C yang paling dekat dengan gugus alkena atau alkunanya kayak gitu. Oke, semoga paham. Nah, oke. Nah, kalau sudah paham, silakan coba kerjakan soal di bawah ini. Oke, silakan kerjakan soal ini. Ingat ya, seperti soal-soal sebelumnya, jangan terkecoh ya. Mungkin aja rantai induknya itu tersembunyi ya. Nah, mungkin aja belok. Silakan uraikan dulu kalau ada cabangnya. Oke, silakan jangan lupa boleh bertanya ke Bapak ya via WA juga kalau misalkan Pak ini belum ngerti di sininya, silahkan. Oke. Mungkin
saya cukupkan pertemuan kedua minggu ini. Silahkan coba kerjakan, semoga kalian bisa. Insya Allah minggu depan uh, uh, kita ulangan ya tentang tata nama senyawa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.